Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda semuanya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, Ananda semuanya, kita hari ini kembali lagi di video pembelajaran tematik Pak Imran. Kita akan belajar di pembelajaran 1, tema 2F, subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Tapi sebelum kita belajar, kita akan berdoa dulu ya. Pertama, kita baca surat Al-Fatihah. Yang kedua, kita baca doa supaya kita dipermudahkan segala urusan. Dan yang ketiga, kita membaca doa sebelum belajar. Semuanya diangkat tangannya. Wah, Masya Allah, sudah diangkat semua tangannya. Yuk kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, dengan Zoom meeting, peserta didik dapat memahami aturan penggunaan huruf kapital dengan tepat. Yang kedua, dengan Zoom meeting, peserta didik dapat menerapkan penggunaan huruf kapital dengan benar. Yang ketiga, dengan Zoom meeting, peserta didik dapat mengetahui gerak hewan dengan benar. Yang keempat, dengan Zoom meeting, peserta didik dapat menirukan gerak hewan dengan benar. Yang kelima, dengan Zoom meeting, peserta didik dapat mengetahui sikap yang tidak boleh dilakukan ketika pelajaran berlangsung dengan sesuai. Yang keenam, dengan Zoom meeting, peserta didik mengetahui sikap yang tidak boleh dilakukan ketika pelajaran berlangsung. Oke, Ananda semuanya, kita akan mulai belajar. Kita lapaskan dulu lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ananda semuanya, yuk kita amati gambar berikut. Nah, ini ada gambar nih. Pertama, ada gambar apa nih? Ada gambar si Nina lagi sama kucing kesayangannya nih. Ayo, siapa di rumahnya yang memelihara kucing kayak gambar ini? Masya Allah, ada ya yang memelihara kucing di rumahnya. Yang kedua, ini gambar apa ya? Nih ada gambar adiknya Nina lagi memberi makan kelinci kesayangannya. Wah, lucu sekali ya kelincinya. Siapa nih yang memelihara kelinci nih? Yang suka sama kelinci? Kalau gambar ini ada gambar ibunya Nina yang sedang memberi makan ikan kesayangannya. Nih ada ikannya nih. Ada banyak ya ikannya. Nah, kalau gambar ini gambar apa ya? Wah, Masya Allah sekali. Benar sekali. Ini ada gambar ayah Nina yang sedang membersihkan kandang ayam. Wah, Masya Allah. Di sini keluarga Nina sedang merawat hewan peliharaannya. Ada kucing, kelinci, ikan, dan ayam. Nah, kira-kira hewan apa yang kamu pelihara di rumah? Ayo, hewan apa? Boleh ditulis di kolom komentar ya nanti. Oke. Bacalah teks berikut. Ini ada teks ya. Kita akan baca sama-sama. Judul teks berikut adalah kucing. Nah, tentang hewan peliharaan nih. Kita baca. Kucing biasanya dipelihara manusia. Kucing dipelihara sebagai hewan kesayangan. Kucing harus dirawat dengan baik. Berilah makanan yang tepat, misalnya ikan dan susu. Rawatlah kebersihan tubuhmu.
Bersihkan gigi, telinga, dan kukunya. Kucing tidak perlu dimandikan setiap hari. Jika rambutnya mulai kotor dan berbau, mandikan dengan air hangat. Sikat rambut kucing secara teratur untuk menghilangkan rambut rontok dan kuman. Terakhir, seringlah bermain dengannya. Bermain akan membuat kucing senang dan tumbuh dengan baik. Wah, Masya Allah, kita sudah membaca teks cerita tentang kucing. Siapa di rumahnya yang memelihara kucing? Tunjuk tangan. Masya Allah, ada ya yang memelihara kucing di rumahnya. Nih ada cerita tentang cara memelihara kucing nih di rumahnya. Nah, dari teks cerita yang sudah kita baca, di manakah letak kata-kata yang menggunakan huruf kapital? Ayo, yang mana? Tapi kalian masih ingat nggak huruf kapital itu yang mana sih? Nah, kalau kalian lupa, kita akan review nih. Kita akan ulang sedikit. Ini dia huruf kapital. Ya, ada huruf A sampai Z. Huruf kapital ini atau biasanya dikatakan sebagai huruf besar. Nih, seperti ini hurufnya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z. Wah, Masya Allah, ini dia huruf kapitalnya. Sekarang sudah ingat ya huruf kapital itu apa? Nih bentuknya seperti ini. Sekarang kita kembali lagi ke teks cerita. Di mana ya huruf kapital itu? Ya. Nah, huruf kapital digunakan saat awal kalimat ya. Pak Imran ulangi, huruf kapital digunakan saat awal kalimat. Huruf kapital diletakkan di huruf pertama di awal kalimat. Ya. Yang mana sih kalimat itu? Nih, ini dia. Kalimat itu biasanya diakhiri dengan tanda titik. Nah, berarti ini satu kalimat nih. Dari sini sampai sini, ini satu kalimat. Dari sini sampai titik ini juga kalimat ya, satu kalimat. Jadi yang namanya kalimat itu biasanya diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik nih. Yang mana jadi huruf kapitalnya yang ada di awal kalimat? Nih, ini dia nih. Dari kata kucing, huruf kapitalnya adalah huruf K. Ya, ini dari kata kucing sampai manusia, ini adalah satu kalimat. Nah, tadi katanya kalau di awal kalimat itu di kata pertamanya itu ada huruf kapital ya. Lebih tepatnya di awal kata. Nih, ada huruf di awal kata. Ini dia. K. Mana lagi huruf kapitalnya? Coba cari sama-sama. Masya Allah, benar sekali. Ini dia nih. Ini kan awal kalimat nih. Huruf pertama di awal kalimat harus huruf kapital ya. Mana lagi? Wah, Masya Allah. Ini dia, ada lagi nih. Huruf kapitalnya, huruf K. Mana lagi? Ini dia. Masya Allah, benar ya. Huruf B. Kenapa huruf B ini huruf kapital? Karena ingat tadi, kalau di awal kalimat itu di huruf pertamanya harus memakai huruf kapital. Dan ada banyak nih huruf kapital lainnya nih. Ada di awal kalimat nih. Ini dia nih. Ini ada huruf R, B, K,
Di sini huruf J, ini huruf M, ini huruf T, dan ini huruf B ya. Jadi ingat ini ya. Huruf kapital digunakan saat awal kalimat. Huruf kapital diletakkan di huruf pertama di awal kalimat. Nah, selain di awal kalimat, huruf kapital itu ada juga ya penempatan lainnya. Nanti kita akan belajar tentang penggunaan huruf kapital lainnya. Yang pertama yang kita pelajari adalah huruf kapital digunakan di huruf pertama di awal kalimat. Oke, Ananda semuanya. Sekarang kita lanjut pembelajaran nih. Perhatikan gerakan kucing Nina. Wah, Masya Allah. Nih, lihat nih. Kucingnya lagi menari nih. Wah. Kita dapat menirukan gerakan hewan. Gerakan meniru hewan dapat dijadikan tarian yang indah. Gerak meniru hewan misalnya gerak hewan mematuk, melompat, berlari, dan terbang. Oke, baik. Coba kita menirukan gerakan hewan. Belajar gerakan kepala dulu ya kita. Kita akan belajar nih. Pertama, meniru burung mematuk. Wah, coba-coba Ananda semuanya di rumah dipraktekkan kayak gambar ini nih. Tundukkan kepalanya, kemudian kepalanya itu diangguk-anggukkan ya, kayak mematuk. Wah, ya, gerakan kepala nih, ya, seperti gambar ini. Diangguk-anggukkan ke bawah dan ke atas kayak mematuk, ya. Jadi ini meniru burung mematuk. Kalau meniru ayam makan gimana? Wah, Masya Allah. Sama ya, hampir sama nih dengan gerakan burung mematuk. Diangguk-anggukkan juga kepalanya ke bawah ya, untuk melakukan gerakan meniru ayam makan. Boleh Ananda coba? Yuk dicoba dulu gerakan ini. Semuanya dicoba. Masya Allah, benar ya, sudah bisa menirukan gerakan kepala. Oke, sekarang coba melakukan gerakan kaki seperti yang dilakukan hewan. Pertama kita menirukan kucing berlari. Ya, gimana kucing kalau berlari? Kucing kalau berlari itu ini ya, kaki kucing itu kan 4 tuh ya, semuanya kayak gini nih. Berarti kita harus seperti kucing nih. Ya, kita seperti kucing, tangan kita keduanya ditaruh di lantai, kaki kita juga di lantai. Kita langsung kayak kucing berlari. Wah, pakai tangan maju ke depan ya. Oke. Sekarang coba lihat gambar ini. Gambar meniru bebek berjalan. Nah, gimana menirukannya? Kalau bebek berjalan, yo, sayapnya biasanya di mana? Di mana? Ayo, tangan kita harus memegang pinggang kita. Kayak gambar ini, tangan memegang pinggang, tangan kiri dan kanan ya. Oke, kemudian mulailah membungkukkan sedikit badanmu dan terus berjalan tuh ke depan. Ayo ke depan dengan melangkahkan kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan. Wah, Masya Allah, benar ya. Sekarang ada lagi nih, menirukan kelinci melompat. Wah, kalau kelinci melompat gimana gerakannya? Gerakannya gini ya, kakinya ya agak ke bawah seperti ini nih. Ya, kemudian tangannya seperti ini ya, terus melompat ke depan. Yuk coba dilakukan di rumah. Masya Allah, benar ya. Nah, sekarang kalau gerakan tangan gimana nih caranya? Kita coba dulu menirukan ayam mengepakkan sayap. Wah, yuk semua tangannya kita taruh di belakang,
kayak ayam ya. Kemudian ayo kepakan sayapnya, kepakan ke bawah dan ke atas sambil bicara kukuruyuk. Lagi kukuruyuk. Wah, Masya Allah, bisa ya. Sekarang coba menirukan kupu-kupu terbang. Nah, kupu-kupu terbang gimana cara menirukannya? Pakai tangan ya, pakai tangan. Direntangkan tangan kalian keduanya agar seperti sayap kupu-kupu. Kemudian kita ayunkan tangan kalian ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah seperti gambar ini. Coba yuk dilakukan di rumah. Masya Allah, bisa ya menirukannya. Sekarang nih menirukan burung terbang. Nah, gimana menirukan burung terbang? Hampir sama kayak kupu-kupu tuh. Direntangkan tangannya. Ya, direntangkan tangannya, kemudian mulailah terbang seperti burung. Yuk sambil berjalan. Ayo, wah, ke kiri, ke kanan, ke depan. Masya Allah, bisa ya. Oke, Ananda semuanya. Tadi kita sudah belajar menirukan gerak hewan ya, gerak bebek, gerak burung tadi, gerak ayam juga. Kita lanjut pembelajaran kita. Sekarang contoh hal yang tidak boleh dilakukan ketika pelajaran berlangsung. Nah, kalau di pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang tata tertib di sekolah dan di kelas. Kalau misalkan di sekolah harus pakai baju yang rapi, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kalau di kelas itu ya tidak boleh gaduh atau tidak boleh ribut. Kemudian kalau misalkan mau keluar kelas harus izin sama guru. Dan kalau mau bertanya dengan guru harus mengacungkan tangan ke atas. Nah, sekarang kalau hal-hal yang tidak boleh kita lakukan ketika pelajaran berlangsung di kelas, apa ya? Nih, kita lihat kedua gambar ini. Made, apa kamu sudah membaca komik terbaru? Wah, lihat nih. Kita anggap aja namanya ini si Dani. Nah, si Dani ini lagi mengganggu si Made. Made lagi fokus belajar nih. Si Dani malah ngajak Made ini ngobrol tentang komik. Nah, itu nggak boleh. Kalau ada temennya yang lagi fokus belajar, jangan diganggu seperti ini ya. Ini hal yang tidak boleh dilakukan saat pelajaran berlangsung, yaitu mengganggu teman yang sedang belajar. Oke. Kalau yang ini gambar apa? Nah, ini gambar si Adi yang si Dani ya. Tadi namanya si Dani. Si Dani yang menyontek dengan si Made. Nah, itu nggak boleh juga ya. Makanya harusnya belajar tadi di sini. Ini karena dia nggak belajar, si Dani ini dia malah ngobrol aja. Sedangkan si Made asik belajar. Jadinya si Dani ini nggak bisa jawab tugas dari guru, sedangkan si Made bisa tuh. Wah, jadi yang ini nggak boleh kita tiru ya. Contoh hal yang tidak boleh dilakukan ketika pelajaran berlangsung, mencontek pekerjaan teman. Ini nggak boleh kita tiru ya. Apalagi hal-hal yang tidak boleh kita lakukan saat pelajaran berlangsung. Nih, mencoret-coret meja. Nah, ini namanya malah mengotori meja tuh kalau mencoret-coret meja. Nah, ini nggak boleh ya. Kemudian ada lagi nih, mengobrol ketika pelajaran berlangsung. Wah, ini nggak boleh juga ya Ananda semuanya. Kalau lagi menjelaskan, si gurunya lagi menjelaskan, gak boleh ngobrol, kalian harus fokus terhadap guru. Jadi hal yang tidak boleh dilakukan ketika pelajaran berlangsung, yang pertama,
mengganggu teman yang sedang belajar, nggak boleh tuh. Yang kedua, menyontek pekerjaan teman juga tidak boleh. Yang ketiga, mencoret-coret meja juga nggak boleh. Yang keempat, mengobrol ketika pelajaran berlangsung juga tidak boleh ya, Ananda semuanya. Nah, apakah kalian semuanya sudah mentaati tata tertib di sekolah? Ayo, coba jawab di kolom komentar YouTube ya. Oke. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya. Ini ada tugas untuk kalian. Kalian kerjakan ya. Nanti dikirimkan ke Google Classroom. Yang pertama soalnya, kelinci merupakan hewan peliharaan yang unik. Di manakah letak huruf kapital pada kalimat di atas? Nah, kalian lihat nih, ini ada kalimat. Kemudian huruf kapitalnya di mana? Tadi kita sudah pelajari ya. Kalau nonton videonya dari awal pasti tahu tuh jawabannya. Yang kedua, sebutkan contoh sikap yang tidak boleh kita lakukan saat pelajaran di kelas sedang berlangsung. Wah, ayo. Kalau nonton videonya tadi pasti bisa jawabnya. Oke, Pak Imran tunggu jawabannya di Google Classroom. Pembelajaran kita sudah selesai. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Angkat kedua tangannya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.